Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6878 sampai bab 6879. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6878. Pada saat ini, di dalam markas masyarakat Qing yang rusak, Wu Tianlin dengan hormat melapor kepada Wu Feiyan, Tuan Ying, 3 tetua agung telah tiba di Nigeria. Saya telah mengatur agar gubernur agung dari gubernur militer yang tepat untuk keluar secara pribadi untuk menerimanya, dan juga telah menyiapkan tempat budidaya sementara untuk mereka, dan saat ini, ketiga tetua telah menetap di kompleks Nigeria. Wu Feiyan memberi hem dan bertanya kepadanya, bagaimana kabar pesawatnya? Wu Tianlin berkata, sudah sesuai dengan rencana awal, alam palsu yang dipandu sendiri. Pesawat yang digunakan untuk rute tersebut adalah penerbangan langsung dari Frankfurt, Jerman ke Johannesburg, Afrika Selatan. Semua perangkat lunak penerbangan dapat ditanyakan pada informasi rute penerbangan kargo ini. Pendaratan darurat di tengah jalan tidak akan muncul di informasi rute reguler, hanya untuk memeriksa jalur penerbangan spesifik pesawat pada hari itu. Pada kesempatan itu untuk melihat pesawat di Nigeria, terhitung sangat tersembunyi, masyarakat umum tidak akan memperhatikan pesawat kargo yang berada di tengah-tengah tempat pendaratannya, namun selama pihak lain berada dalam kegelapan sambil menatap jalur penerbangan pesawat kita, pasti akan bisa melihat informasi lintasan, tapi juga jangan khawatir dengan Lagos, Nigeria. Selama dia menganggap pendaratan ini sebagai petunjuk, pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Wu Feiyan bertanya lagi, lalu apa selanjutnya? Apakah ada petunjuk lain yang dapat mempermudah pihak lain, namun juga lebih mudah menemukan stasiun kita di Nigeria? Wu Tianlin menjawab, Tuan Inggris, penerbangan ini mengangkut sejumlah instrumen dan peralatan presisi buatan Jerman senilai lebih dari 40 juta dolar AS. Kami menyelesaikan pertukaran barang di bandara Nigeria dan kemudian mengirimkan barang yang ditukar keluar dari bandara melalui saluran khusus. Dan sebagian barangnya adalah peralatan ahli ladang minyak dan gas khusus yang disiapkan khusus untuk peralatan perusahaan minyak kami di Nigeria, dan sebagian lagi adalah peralatan permesinan presisi tinggi Jerman, yang kegunaan terbesarnya dapat digunakan untuk membuat senjata api standar. Peralatan semacam ini, di seluruh belahan dunia, adalah peralatan yang dikendalikan. Ekspor perlu memeriksa secara ketat kualifikasi pembeli, tetapi juga memerlukan negara pembeli untuk mengeluarkan dokumen persetujuan lengkap. Kali ini kami menggunakan perusahaan finishing Afrika Selatan, mengajukan izin impor di Afrika Selatan, dan mengajukan izin penjualan di pihak Jerman, agar dapat keluar dengan lancar dari Jerman, dan ini adalah salah satu petunjuk yang sengaja kami tinggalkan untuk pihak lain. Pihak lain memeriksa penerbangan dan menemukan bahwa pesawat telah melakukan persiapan pendaratan di Nigeria. Kemungkinan besar dia akan memeriksa barang yang dibawa, memeriksa informasi penerima barang, dan selama memeriksa lebih dalam, dia akan dapat mengetahui bahwa terdapat peralatan minyak dan gas serta peralatan khusus di dalam barang tersebut. Dengan cara ini dia pasti akan sangat yakin bahwa kumpulan peralatan tersebut adalah untuk kita gunakan sendiri, dan kemudian curiga bahwa kita telah melakukan persiapan untuk pendaratan tetapi hanya untuk menutupi, dan Afrika Selatan juga bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah Lagos, Nigeria, jadi dia pasti akan mengincar Nigeria. Dikombinasikan dengan peralatan migas yang ada di dalamnya, dia sebenarnya bisa dengan mudah menebak bahwa tempat tinggal kami di Nigeria, kemungkinan besar itu adalah basis ekstraksi minyak. Tempat tinggal kami di Nigeria adalah basis ekstraksi minyak dengan keuntungan tahunan lebih dari 2 miliar dolar AS. Ini adalah salah satu dari banyak residensi kami dengan keuntungan tertinggi. Setelah kami membocorkan petunjuknya sendiri, pihak lain yang menemukan residensi tersebut akan sangat mudah untuk menemukan pihak lain, dan jumlahnya hanya beberapa lusin, jadi mudah untuk menemukannya. Alasan mengapa kami memilih untuk menggunakannya sebagai umpan adalah untuk membuat pihak lain semakin menurunkan kewaspadaannya, dan mungkin dia masih berpikir bahwa dia telah menangkap ikan besar kali ini, dan dia dapat memberikan pukulan telak kepada kami. Setelah mendengarkan perkenalan Wu Tianlin, Wu Feiyan menunjukkan ekspresi kepuasan yang langka saat dia mengangguk sedikit dan mencibir, tidak buruk. Berbagai petunjuk tersebut saling bertautan, saling terkait dan membuat penasaran, sehingga sulit untuk menghindari ilusi menangkap ikan besar. Ketika dia menangkap petunjuk yang terbuka, dia berpikir bahwa dia mungkin akan berteriak, Tuhan tolong aku, dengan penuh semangat. Dan ketika dia menariknya keluar dari kepompong dan mengetahui tentang ladang minyak itu, dia pasti akan berpuas diri. Lagi pula skala area di sana jauh lebih besar daripada tambang tembaga di Siprus. Ketika dia membunuh dan ingin untuk mengulangi trik yang sama, ketiga sesepuh akan menyerang secara berkelompok dan pasti bisa memenggal kepalanya. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6879.
Sama seperti Wu Feiyan dan Wu Tianlin sama-sama merasa bahwa musuh yang tersembunyi secara diam-diam pasti tidak akan melewatkan petunjuk ini. Ye Chen sedang mengantar Lin Wan-er melewati dataran bersalju di Eropa Utara di pagi hari. Pemandangan Eropa Utara yang jarang penduduknya sungguh sempurna. Kedua sisi jalan menjulang tinggi dan menggantung pohon pinus dan cemara bersalju tebal. Kadang-kadang melewati desa atau kota kecil, jauh dari bisa melihat rumah kayu yang tertutup salju. Sebagian besar pembangunan perumahan tidak terlalu tinggi. Atap segitiga ujungnya ditutupi salju, bagian sampingnya dicat warna-warna cerah, cukup seperti tampilan dalam artian berada di negeri dongeng. Sejak matahari terbit dan cakrawala di kaca spion menyala, Lin Wan-er telah melihat keluar jendela dengan mata yang tidak berkedip. Matanya dengan tegas berkata, "Saya telah bepergian ke banyak tempat selama 300 tahun terakhir, dan telah menetap di beberapa tempat favorit saya. Namun Eropa Utara adalah waktu tinggal terpendek, dan saya belum cukup lama tinggal di sana." Ye Chen tertawa, "Saya telah meminta Helena untuk membantu mengidentifikasi pertanian yang cocok. Ketika renovasi selesai, Nona Lin akan dapat datang untuk menginap sebentar sesekali. Selain itu dengan bantuan Helena, masuk dan keluar bea cukai tidak akan meninggalkan informasi apapun, dan tentu saja, Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh Wu Feiyan." Lin Wan-er mengangguk pelan. Dia memang ingin terus tinggal di sini untuk sementara waktu, tapi begitu dia berpikir akan sulit bagi Ye Chen untuk datang bersamanya seperti saat ini, dorongan hati ini sedikit berkurang. Pada saat ini, ponsel Lin Wan tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan menekan tombol jawab. Lalu suara Zhang Tua itu keluar dari telepon, "Nona, mengenai pesawat itu, saya telah menemukan beberapa petunjuk baru." Lin Wan-er memberi hem dan berkata, "Silakan, saya kebetulan bersama Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia menyalakan speaker ponselnya. Meskipun dia tahu bahwa tanpa menyalakan pengeras suara, Ye Chen akan dapat mendengar setiap kata yang diucapkan Zhang Tua, dia masih melakukan tindakan yang tampaknya tidak berguna, yang menurutnya merupakan tanda penghormatan kepada Ye Chen. Di ujung lain telepon, Zhang Tua dengan hormat berkata, "Nona, Tuan Ye, saya mengetahui bahwa pesawat telah mendarat di Afrika Selatan, saya juga telah mengetahui pihak yang menugaskan pengiriman barang ini, dan saya juga telah mengetahui detail barangnya." Setelah mengatakan itu, Zhang Tua mengulangi informasi yang dia temukan satu persatu melalui telepon, pada dasarnya informasi yang sama yang Wu Feiyan dan Wu Tianlin ingin mereka ketahui secara umum. Setelah memberikan petunjuk, Lao Zhang berkata dengan nada agak gelisah, "Nona, saya merasa masyarakat Qing rusak pasti memiliki penduduk di Nigeria, dan kemungkinannya terkait dengan penambangan minyak, jadi saya memeriksa perusahaan penambangan minyak dengan pasti skala di Nigeria, dan terdapat lebih dari 100 orang dengan skala luas lahan pertambangan yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang di perusahaan minyak, totalnya hanya lebih dari 20, yang mana hanya ada 7 di dekat Lagos, dan hanya ada 7 di sekitar Lagos. Hanya ada 7 perusahaan minyak di sekitar Lagos, dan menurut pendapat pribadi saya, kemungkinan besar salah satu dari 7 perusahaan ini adalah kediaman masyarakat Broken King, dan saya juga telah memverifikasi bahwa skala industri ke-7 perusahaan ini sangat besar, dan keuntungan tahunan setidaknya lebih dari 1 miliar dolar AS. Jadi jika kita dapat menemukan cara untuk menghilangkan masalah di masa depan, masyarakat Broken King juga akan kehilangan sumber ekonomi yang besar. Setelah mendengar ini, Lin Wan-er dan Ye Chen saling berpandangan, lalu mereka berkata kepada Zhang Tua, "Zhang Tua, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi petunjuk ini akan kamu kejar sampai di sini, tidak perlu terus menyelidikinya, agar tidak mengekspos diri Anda dengan menyelidiki terlalu dalam, Tuan Ye akan menindaklanjutinya." Zhang Tua dengan hormat berkata, "Baiklah Nona, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Ye." Lin Wan-er menutup telepon, memandang Ye Chen, dan berkata dengan serius, "Tuan, sekarang tampaknya Nigeria dapat yakin bahwa korban yang digunakan Wu Feiyan untuk memikat Tuan agar muncul. Mereka telah mengatur dengan hati-hati rencana mereka, hanya untuk membuat Tuan mempercayainya, dan kemudian secara pribadi mencari pintu, untuk memancing Tuan keluar. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengambil garnisun tentara mati yang sangat rahasia sebagai umpan. Tampaknya Tuan sekarang menjadi orang yang sangat penting bagi Wu Feiyan, sudah menjadi bahaya besar bagi hatinya." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Jika kamu ingin aku tidak pergi, maka aku pasti tidak bisa pergi. Setidaknya untuk saat ini, jika aku bisa mengetahui pergerakan 3 tetua besar dari Broken Cleansing Society, setelah dia telah menetap di tempat lain, begitu saya dapat memastikan bahwa ketiga tetua agung telah meninggalkan Nigeria, saya akan dapat membunuh mereka lagi sebagai balasannya." Bersambung.